Khasiat yang utama dari kumis kucing seperti mengatasi gangguan ginjal, kemudian juga menyehatkan kandung kemih. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi satu tanaman obat yang namanya itu aneh. Karena ada nama kumis kucing. Ini dia tanamannya. Ya, sayangnya tanaman Oma masih kecil, jadi belum berbunga. Tapi nanti akan dibantu ya bunga kumis kucing seperti apa. Ya, kenapa tanaman ini dinamakan kumis kucing? Karena bunganya itu mirip sekali dengan kumisnya kucing. Ya, makanya jadi kumis kucing. Oke, tanaman ini bahasa latinnya Orthosipon aristatus. Orthosipon aristatus. Ya. Dan ini dikenal seperti kidney tea plants, ya, javati, ya itu bahasa Inggrisnya. Giri-giri marah nih kalau di Sumatera namanya aneh. Kemudian remujung kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Songot koneng menurut istilah Madura, ya. Tanaman kumis kucing berasal dari wilayah Afrika tropis, ya. Kemudian menyebar ke Asia dan juga Australia. Oke, nah kandungan daun kumis kucing sekarang ya, atau Orthosipon aristatus ya, mengandung orthosipon glukosa, minyak atsiri, saponin, polifenol, flavonoid, sapofonin ya, kemudian garam, kalium, dan mionositol. Ini menurut penelitian Kanapan tahun 2010. Kandungan kumis kucing ini juga mengandung tinggi kalium, lalu glikosida, ortosiponon yang bagus menurunkan kadar asam urat, fosfat dan oksalat dalam tubuh. Nah, ini Ancu, Oma pernah memberi masukan. Kebetulan waktu itu Pak Rahmat ya namanya ya, dia bekerja di Air Petranya Rawabadak Utara ya, namanya Air Petra Radar. Kan Oma kasih tahu, Bu Ning, kalau pinggang saya sakit banget dikasih apa ya gitu. Oma cuman ngasih tahu gini Pak, paling gampang itu ada banyak pohon ini tanaman kumis kucing, coba Bapak ambil 7 pucuk aja, 7 pucuk ya, lalu nanti direbus ditambahkan dengan kunyit, bisa kunyit atau jahe boleh ya, tergantung apakah mempunyai masalah dengan lambung atau tidak ya. Jadi kita ini tahu tanaman obat khasiatnya ini untuk asam urat misalnya ya, tetapi harus dicari tahu juga latar belakang kondisi seseorang itu, apakah hanya asam urat atau ada keluhan yang lain. Makanya ada keluhan utama, ada keluhan penyerta atau keluhan tambahannya ya. Karena Pak Rahmat tadi menderita sakit di pinggang juga masalah dengan lambung, Oma sarankan pakai tambahan kunyit ya. Kalau nggak ada kunyit untuk asam lambung, pakai apa misalnya daun? Bisa dipilih daun salam. Daun salam itu juga bagus sekali mengatasi masalah lambung. Oke, cuman hati-hati kalau tekanan darahnya rendah, karena kombinasi ini daun kumis kucing dengan daun salam biasanya menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi kalau untuk yang darah tinggi tapi ada asam urat, bagus banget itu kombinasinya ya, kumis kucing dengan daun salam. Ternyata dia hanya minum katanya 3 hari aja, Bu. Tadinya saya sampai kalau bangun tidur itu mesti merangkak katanya. Puji Tuhan, ternyata dalam waktu 3 hari sakitnya hilang. Ya, jadi dengan cara resep Oma tadi ya, 7 pucuk, tambahkan, nah misalnya pakai daun salam ya, daun salamnya boleh 5 lembar, direbus dengan air 5 gelas, jadikan 3 gelas. Kalau secara umum begitu. Diminum pagi, siang, sore. Nah ada yang bertanya, Bu Ning, aku udah minum kok nggak sembuh-sembuh.
Minumnya biasanya mah terus tanya seberapa banyak dosisnya, berapa kali minum. Aku minum sekali sehari, ya nggak cukup dosisnya. Ya, jadi seperti minum obat juga, minum jamu itu kalau untuk sakit loh. Kalau hanya untuk mencegah jangan sampai asam urat, ya sehari cukup sekali. Itu rahasianya kenapa herbal kadang-kadang disalah-salahin. Karena sebetulnya seseorang itu menggunakan herbal tidak cukup dosisnya, atau kadang-kadang kelebihan, itu juga masalah nanti. Ya Anju ya. Khasiat yang utama dari kumis kucing sebetulnya ini mengatasi gangguan ginjal. Tadi pasien Pak Rahmat tadi, dia sebetulnya asam uratnya tinggi. Kalau asam urat tinggi akhirnya bisa menjadi batu urat atau batu ginjal. Itu kenapa penderita asam urat rata-rata nanti lama-lama pinggangnya yang sakit karena pengaruh ke kesehatan ginjal. Ini solusi menyehatkan ginjal kita ya. Ramuan ini nanti kumis kucing ini juga membantu mengobati infeksi ginjal yang akut maupun yang kronis. Kemudian juga menyehatkan kandung kemih, lalu infeksi saluran kemih, dan juga memperlancar buang air kecil. Itu Ancu. Jadi khasiat dari kumis kucing banyak sekali, tetapi memang dia sangat potensial untuk menyehatkan ginjal. Ada sih yang lain lagi, misalnya mengatasi rematik, gusi bengkak, untuk kadar gula darah tinggi juga lumayan bagus ya, mengurangi gatal dan alergi, serta membantu proses detox. Makanya kumis kucing ini kalau mau dijadikan teh, baik sekali dijadikan minuman harian. Ada yang sudah membuat produksi teh daun kumis kucing. Selain itu dia juga anti jamur, bagus sekali nih ya. Nah, caranya mengolah tadi sudah Oma sampaikan secara sepintas tadi ya. Kalau untuk kasusnya berat sampai nggak bisa jalan, ya nggak cukup cuman 5 lembar kecil-kecil gini, nggak cukup. 5 pucuk kalau menurut Oma. Pucuk tin maaf ya Oma contohin nih. Kalau hanya menjaga kesehatan, diseduh daun segini cukup. Diseduh air mendidih untuk minuman, dicampur teh, boleh. Tapi kalau sudah untuk mengobati penyakit, ya nggak cukup 1. Minimal 3 deh kalau mau uji coba dulu supaya tubuh menyesuaikan, 3 pucuk begini deh. Ingat, nggak usah bingung, pokoknya ingatnya 5 jadi 3 dah gitu. Oke? Kalau untuk yang berat lagi bisa ditambahkan dengan cara dihaluskan. Jadi ada yang tadi kalau nggak tahan, agak sedikit pahit sih, ini bisa direbus. Tetapi ada juga yang kalau jadi dosisnya tinggi tuh, kalau berani dihaluskan atau di blender baru direbus bisa ya. Ingat Ancu, sekali lagi Oma ingatkan, tambahkanlah herbal yang lain yang melindungi lambung. Kalau daun bisa dipilih daun salam, daun pegagan ya, itu bisa membantu. Kalau rimpang ya boleh tambahkan kunyit ya, atau juga temulawak. Oke Ancu, itu sharing Oma tentang daun kumis kucing. Semoga bermanfaat untuk Ancu dan kita semua ya. Semua orang bisa sehat.